Ini adalah part ke-15 membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-46. Sesudah Yesus tidak ada lagi, kelompok kecil para rasul sahabat mendirikan suatu sekte Yahudi yang setia kepada ibadat dan upacara di temple. Tetapi ketika banyak orang-orang baru yang masuk agama Kristen dari agama kafir, pagan, mereka mengusulkan suatu aturan khusus. Konsili Yerusalem tahun 49 Masehi membebaskan mereka dari khitan dan upacara-upacara Yahudi. Banyak orang-orang Yahudi Kristen yang tidak setuju dengan perlakuan khusus ini. Kelompok ini tidak selaras dengan pendirian Paulus, malahan telah terjadi bentrokan antara Paulus dan kelompok Yahudi Kristen di Antioch, Turki 49 Masehi. Mengenai perlakuan khusus terhadap orang-orang kafir yang masuk Kristen, bagi Paulus khitan, Sabat, dan upacara di temple tidak perlu lagi, baik untuk pengikut Yesus atau untuk orang Yahudi sendiri. Agama Kristen harus membebaskan diri dari hubungan politikalkum religios dengan agama Yahudi dan membuka diri bagi orang gentil yang bukan Yahudi. Dalam pandangan kelompok Yahudi Kristen yang tetap setia kepada ajaran Yahudi, Paulus adalah seorang pengkhianat. Dokumen-dokumen mereka mengatakan bahwa Paulus adalah musuh dan mendakwanya melakukan taktik dua muka sampai tahun 70 Masehi. Yahudi Kristianisme merupakan mayoritas dalam gereja dan Paulus menjadi satu kasus yang dipencilkan. Ketua masyarakat Yahudi Kristen pada waktu itu adalah James Francis Jacques, seorang kerabat Yesus. James didampingi Petrus pada mulanya dan Yahya. James dapat dianggap sebagai tiangnya Yahudi Kristiani yang sengaja setia kepada agama Yahudi menentang kelompok Kristen yang dipimpin Paulus. Keluarga Yesus memegang posisi penting dalam gereja Yahudi Kristen di Yerusalem. Pengganti James adalah Simeon, anak Clopas, saudara sepupu Yesus. Kardinal Deniolo mengutip tulisan-tulisan Yahudi Kristen yang mengungkapkan pandangan kelompok Yahudi Kristen yang terbentuk sekitar para rasul kepada Yesus. Injil orang-orang Ibrani berasal dari masyarakat Yahudi Kristen di Mesir. Tulisan-tulisan Clement, Homilies and Recognition, Hypothesis, The Second Apologesis of James, Gospel of Thomas. Orang-orang Yahudi Kristen itulah yang menulis dokumen-dokumen Kristen kuno. Kardinal Deniolo menyebutkannya secara terperinci. Pada 100 tahun pertama di gereja, agama Yahudi Kristen tidak hanya di Yerusalem dan Palestina, akan tetapi di tempat-tempat lain juga. Sebelum aliran Paulus tersiar, misi Yahudi Kristen ini berkembang di mana-mana. Hal ini memberi keterangan mengapa surat-surat Paulus selalu menyebutkan adanya konflik. Memang di mana-mana Paulus mendapat rintangan yang dari pihak yang sama, di Galatia, Korinth, Kolose, Roma, dan Antioch. Di pesisir Syria, Palestina, dari Gaza sampai Antioch, orang-orang menganut agama Yahudi Kristen seperti yang diterangkan oleh surat-surat para rasul dan tulisan-tulisan Clement. Di Asia Kecil, adanya pengikut-pengikut agama Yahudi Kristen telah dibuktikan oleh surat-surat Paulus untuk orang-orang Galatia dan orang-orang Kolosai. Tulisan-tulisan Papias memberi gambaran tentang agama Yahudi Kristen di Phrygia. Di Yunani, khususnya di Apolos, suara Paulus yang pertama kepada orang-orang Korinth menyinggung hal-hal mengenai Yahudi Kristen. Menurut surat Clement dan pendeta dari Hermas, Roma adalah tempat yang penting bagi Yahudi Kristen. Bagi Suetonius dan Tacitus, orang-orang Kristen mewakili sekte Yahudi. Kardinal Deniolo berpendapat bahwa agama Kristen yang masuk Afrika mula-mula adalah agama Yahudi Kristen. Ini dikuatkan oleh Injil orang-orang Ibrani dan tulisan-tulisan Clement di Alexandria. Adalah sangat penting untuk mengetahui fakta-fakta tersebut agar kita dapat memahami bahwa Injil-Injil itu ditulis pada suasana persaingan antara dua kelompok. Teks yang kita punyai sekarang setelah diadakannya perubahan-perubahan dalam teks sumbernya mulai beredar sekitar tahun 70, yaitu pada masa bentrokan antara kedua kelompok yang bersaingan. Pada waktu itu kelompok Yahudi Kristen masih unggul,
Tetapi dengan terjadi perang Yahudi melawan kerajaan Romawi dan jatuhnya Yerusalem pada tahun 70 Masehi, keadaannya menjadi terbalik. Kardinal Daniolo menerangkan kemunduran ini sebagai berikut. Karena orang-orang Yahudi tidak percaya lagi di dalam kerajaan Romawi, maka orang-orang Kristen menjauhkan diri dari mereka. Agama Kristen seperti yang tersiar di Yunani mendapat kemajuan. Paulus mendapat kemenangan sesudah ia sendiri mati. Agama Kristen memisahkan diri dari agama Yahudi baik secara sosiologik maupun secara politik dan menjadi kelompok ketiga, yakni di samping Yahudi dan kafir. Tetapi meskipun begitu, setelah pemberontakan Yahudi yang terjadi pada tahun 140 Masehi, agama Yahudi Kristen secara kebudayaan kembali menjadi dominan. Dari tahun 70 sampai kira-kira tahun 110 Masehi, timbullah 4 Injil, yakni yang ditulis oleh Markus, Matius, Lukas, dan Yahya. Injil-Injil itu tidak merupakan dokumen Kristen yang pertama. Jauh sebelumnya telah ada surat-surat Paulus. Menurut Oscar Cullmann, Paulus menulis surat kepada orang-orang Tesalonia pada tahun 50 Masehi. Tetapi Paulus mungkin sudah meninggal beberapa tahun sebelum Injil Markus selesai ditulis. Paulus adalah seorang yang penuh kontroversi dan dianggap pengkhianat kepada ajaran Yesus oleh keluarga Yesus sendiri dan oleh sahabat-sahabat Nabi Isa yang tinggal di Yerusalem dan berada di lingkungan Damas. Paulus dianggap telah menyiarkan ajarannya sendiri dan merugikan para sahabat yang dikumpulkan oleh Yesus sendiri untuk menyiarkan ajaran-ajarannya. Oleh karena Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus, maka ia memberi dasar untuk perbuatannya dengan mengatakan bahwa Yesus yang telah hidup kembali setelah dikubur telah menemuinya di jalan di Damaskus. Kita dapat bertanya-tanya bagaimana yang mestinya terjadi dalam agama Kristen seandainya Paulus tidak muncul. Tentu ada bermacam-macam hipotesa. Akan tetapi dalam hal yang mengenai Injil-Injil, kita dapat mengatakan bahwa jika suasana bentrok antara dua kelompok yang disebabkan oleh ajaran Paulus yang menyeleweng itu tidak ada, tentunya kita tidak akan menemukan Injil-Injil seperti yang ada sekarang. Injil-Injil itu ditulis pada waktu persaingan yang seru antara dua kelompok. Tulisan-tulisan perjuangan seperti yang dinamakan oleh Pastor Kaneng Yeser telah muncul pada tulisan-tulisan mengenai Yesus. Ketika agama Kristen menurut ajaran Paulus telah menang dan sedang menyusun kumpulan teks-teks resmi, teks-teks ini adalah konon yang menghukumi segala teks lain yang tidak sesuai dengan garis yang dipilih oleh gereja serta menganggapnya sebagai pertentangan dengan ortodoksi. Yahudi Kristen telah menghilang dan tidak lagi merupakan kelompok yang berpengaruh, tetapi masih terdengar pembicaraan mengenai mereka dengan memakai istilah Judaistik, yakni orang-orang yang condong kepada agama Yahudi. Kardinal Danielo menulis, ketika kaum Yahudi Kristen terputus dari gereja besar, kemudian sedikit demi sedikit membebaskan diri dari pengaruh Yahudi, mereka itu musnah dengan cepat di barat. Akan tetapi masih ada bekas-bekasnya di timur pada abad ketiga dan keempat, khususnya di Palestina, Arabia, Transjordania, Syria, dan Mesopotamia. Lainnya mengikuti ortodoks gereja besar dan dalam waktu yang sama mempertahankan Semitic kultur tata cara Yahudi seperti yang masih terdapat di gereja-gereja Ethiopia dan Khaldea. Nomor 8. Injil 4. Sumber-sumber dan sejarahnya. Dalam karangan-karangan yang ditulis pada permulaan sejarah agama Kristen, Injil 4 Gospels baru disebutkan lama sesudah surat-surat Paulus. Bukti-bukti tentang adanya Injil-Injil baru terdapat pada pertengahan abad kedua Masehi dan lebih tepat lagi sesudah tahun 140. Padahal banyak pengarang Kristen dari permulaan abad kedua sudah mengetahui adanya surat-surat Paulus. Pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam Introduction itu perlu diingat betul-betul dan perlu diingat pula bahwa buku-buku tersebut adalah hasil karya kolektif para sarjana Protestan dan Katolik yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Injil yang kemudian menjadi resmi atau kanonik
baru diketahui lama sesudah itu, meskipun redaksinya sudah selesai pada permulaan abad kedua. Menurut Traduction, orang mulai menyebutkan riwayat-riwayat Injil mulai pertengahan abad kedua, akan tetapi selalu sukar untuk menetapkan apakah riwayat-riwayat itu disebutkan menurut teks tertulis atau hanya menurut ingatan-ingatan fragmen pada tradisi lisan. Sebelum tahun 140, tidak ada bukti-bukti bahwa ada orang yang mengetahui tentang kumpulan pasal-pasal Injil. Begitulah yang kita baca dalam komentar mengenai terjemahan Bible. Itu saja dulu guys, kita akan sambung ke halaman 49. Sekian, bye-bye.